Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikannya kita diperbolehkan Tuhan untuk kembali bangun dan tak terasa kita sudah semakin mendekati masa Prapaskah. Bagi Bapak Ibu Jemaat Sindang mungkin sudah mulai membaca-baca untuk panduan-panduan puasa. Semoga kita semua sama-sama terus merenungkan kira-kira kita bisa mengambil puasa jenis apa, dan semoga puasa kali ini boleh berjalan dengan baik dan mendekatkan diri kita sama Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hidup kita, PKJ 147, PKJ 147 bait pertama dan yang kedua, di sini aku bawa Tuhan. PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, dan sebelum kami mempersembahkan kehidupan kami hari ini, kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita baca Mazmur 42, Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 kalau Alkitab fisik, kalau handphone 1 sampai 11. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 kalau Alkitab fisik, Alkitab handphone 1 sampai 11. Dengarkan sabda Tuhan. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bila mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kalau saya nggak, khususnya kalau orang Sindang ya, kalau jemaat Sindang itu kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang nggak seiman, dan minoritasnya itu lumayan, ya bisa dihitung jari lah, orang Kristen, Katolik gitu ya, Pentakosta dan GKI gitu. Dan di beberapa kesempatan kadang-kadang bahkan termasuk anak-anak sekolah juga, mereka menjadi satu-satunya yang Kristen di lingkungan mereka. Ditambah lagi lingkungan itu kadang-kadang pengajaran-pengajaran dari radikal dari sahabat-sahabat kita kadang-kadang membuat mereka kadang-kadang tergoda untuk membenci kita juga. Mereka menekan kita dengan sikap yang gak bersahabat, bahkan anak-anak, ya mungkin sering saya juga sharingkan, diejek. Tuhan Yesus diejek, dan anak-anak kadang-kadang mereka geram juga, mereka bisa kesel juga gitu ya, karena Tuhan yang dia sembah kok di utak-utik gitu. Nah Bapak Saudara, ini juga yang dialami sama pemazmur. Ada penafsir berpendapat bahwa Mazmur 42 ini di masa bukan persis zaman Daud, tapi di masa pembuangan Babel. Ia harus hidup di negeri asing yang menyembah berhala, sementara dia sendiri beribadah sama Tuhan. Dan situasinya tambah berat karena di pembuangan itu yang dibuang gak cuma orang
Israel aja, ada banyak sekali yang lain gitu yang tidak menyembah Allah gitu ya. Dan beberapa bangsa yang dijajah harus menyembah dewa dari bangsa yang menjajahnya gitu. Saat itu Babel. Sehingga orang Israel nggak mau gitu. Dan pemazmur tidak tinggal diam dalam keadaan tekan itu. Dia bangkit dari situasi itu, dia menguatkan dirinya untuk keluar dari depresi. Nggak usah dipikirin lah perkataan orang-orang gitu ya. Dan apa yang bisa menolong pemazmur? Pertama, dia mengingat ibadahnya di masa lampau. Dulu sebelum di pembuangan, dia mengingat bahwa menyembah Allah itu menyenangkan sekali, datang ke bait Allah itu menyenangkan sekali. Hubungannya dengan Allah juga dekat, bukan cuma di bait Allah, dalam hidupan pribadi juga di rumah. Dan itu mendorong pemazmur untuk tetap berpengharapan dan mengalami hal-hal indah, bersekutu dengan Allah walaupun keadaannya berbeda. Yang kedua, pemazmur mengingat kebesaran Allah dalam kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Sekalipun dia berujung pada masa dia harus tertekan, tapi dia bersyukur sekali bahwa Tuhan memeliharanya. Dan satu-satunya tempat perlindungan ya Allah itu sendiri. Oleh karena itu ya sekali lagi menguatkan jiwanya dan menaruh pengharapannya sama Tuhan. Nah, Bapak Saudara, semoga hari ini kita juga senantiasa untuk punya pengharapan tuh harus ibaratnya api di lilin ya, harus dijaga gitu. Kadang-kadang ada angin meniup api itu, kadang-kadang bisa padam, kadang-kadang kita lelah, sehingga menyalakan api pengharapan itu harus setiap saat. Tuhan kita tidak berubah, kasih dan keajaibannya besar, tetapi kadang-kadang kita nggak mampu melihat karena apa? Kita nggak menjaga harapan. Semoga di hari ini setiap tantangan yang kita hadapi, jangan lupa kita harus selalu berpikir positif dan berpengharapan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk senantiasa berpengharapan. Sama seperti pemazmur yang juga di masa-masa beratnya, dia tetap mengingat kebaikan Tuhan dan dia percaya bahwa di hari mendatang tidak kalah baik dengan hari yang sudah dilalui. Kami serahkan kehidupan kami dan perjuangan kami hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.